Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kuantum kita, tapi sekarang akan kita lihat sisi lain ya, yaitu hubungan matematiknya, yaitu momentum sudut. Ada sesuatu yang menarik ini. Nah, ini juga nanti akan memberi logika baru sebagaimana di dalam teori relativitas khusus bahwa C tambah C itu ternyata tidak sama dengan 2C, melainkan sama dengan C kalau C itu adalah kecepatan cahaya ya. Nah, kita lihat hal yang serupa di dalam teori kuantum ya. Nah, peralihan dari fisika klasik ke kuantum itu ditandai dengan transformasi kuantitas energi menjadi operator I H coret dodo T. H itu adalah konstanta Planck, dan kuantitas momentum itu dengan operator negatif I H coret dodo X ya. Nah, apa implikasinya? Nah, apakah Px akan sama dengan Xp sehingga Xp dikurangi Px sama dengan 0? Nah, mari kita lihat ya, dan disinilah nanti akan kita lihat sesuatu yang baru. Karena X dan P itu operator, maka kita operasikan terhadap suatu fungsi pi, sehingga kemudian kalau kita buka kurungnya akan kita peroleh dua suku di sebelah kanan itu. Dan sekarang operator P-nya kita buka bentuk eksplisitnya, yaitu min I H coret dodo X. Nah, jadi kalau yang sebelah kanan suku pertama, operator dodo X-nya itu bekerja pada fungsi pi saja, tapi suku keduanya operator P atau dodo X itu bekerja pada dua ya, yaitu X dan pi sekaligus. Nah, itu. Nah, sekarang kita ingat rumus turunan SMA yang terkenal. Kalau kita punya fungsi Y sama dengan U kali V, maka turunan Y itu akan sama dengan U absen V plus U V absen. Ya, inilah rumus yang terkenal sejak SMA dan barangkali itu yang paling kita ingat ya. Nah, sekarang kita terapkan turunan ini pada XP. Nah, itu. Nah, karena U-nya sama dengan X ya, V-nya sama dengan pi, maka kalau kita turunkan akan menjadi pi tambah X turunan pi terhadap X ya. Itu. Nah, kalau kemudian kita substitusikan ke bentuk tadi ya, maka ini akan menjadi 3 suku sekarang ya. Nah, kita lihat suku pertama ya, itu akan dilenyapkan oleh suku ketiga ya, ini, sehingga tersisa satu suku, yaitu kurang negatif IH pi, sehingga kurang negatif itu sama dengan positif IH pi. Dengan demikian XP kurang PX pi itu akan sama dengan IH coret pi ya. Atau kita tuliskan menjadi bentuk penjumlahan yang sama dengan 0, karena pi itu tidak sama dengan 0, maka yang di dalam kurung lah yang sama dengan 0, sehingga XP min PX itu akan sama dengan IH coret. Dan sekarang kita tuliskan XP kurang PX itu dalam bentuk kurung yang kotak ya, X, P, ini disebut komutator XP ya. Jadi komutator XP itu sama dengan IH coret atau IH bar ya. Nah, jadi XP tidak sama dengan PX ya. Itu hubungan baru yang kita miliki di dalam kuantum ya, yang tidak berlaku dulu ketika kita berada dalam dunia klasik. Dalam fisika klasik, XP sama dengan PX atau XP kurangi PX itu sama dengan 0 begitu ya. Nah,
kalau ini kemudian kita perluas, X, Y, Z itu dalam X1, X2, X3, demikian juga dengan PX, PY, PZ itu dalam P1, P2, P3, ya, maka karena PY itu operator terhadap Y, kalau dioperasikan terhadap X itu hasilnya sama dengan 0, ya, sehingga X PY itu sama dengan PYX. Dengan kata lain, X PY, X PZ, ya, atau Y dan PX dan Y PZ, Z PX dan Z PY itu komut. Artinya komutator variabel ruang yang berbeda dengan momentumnya itu akan komut atau sama dengan 0, ya. Yang tidak 0 hanya X PX, Y PY, Z PZ itu sama dengan I H bar, begitu ya. Nah, kalau dalam bentuk ringkas, ya, yang bentuk banyak tadi itu bisa kita tuliskan dalam satu persamaan kompak, yaitu XK PL, ya, komutator SK PL itu sama dengan IH coret delta KL. Delta KL itu disebut dengan fungsi delta Kronecker, ya, itu yaitu delta KL sama dengan 1 ketika indeks K sama dengan indeks L dan tidak dan sama dengan 0 ketika K tidak sama dengan L. Nah, detailnya jadi seperti ini, ya. Dengan 6 yang lain ini sama dengan 0, begitu ya. Nah, itu detailnya, gitu ya. Nah, sekarang kita tanya, ya, kita terapkan terhadap vektor umum, ya. Tapi kita lihat dulu perkalian dua vektor A dan B. Vektor A-nya A1I plus A2J plus A3K dan seterusnya. Nah, membentuk sudut theta dengan B, maka kalau A kali B itu sama dengan C, ya, maka besar vektor C itu akan sama dengan vektor besar A kalikan besar B lalu dikalikan sudut antara dua vektor A dan vektor B itu dari sisi besarnya. Kemudian dari sisi arahnya C itu akan tegak lurus A maupun B, ya. Nah, sekarang kita lihat lebih spesifik dengan ilustrasi berikut, ya. Jadi kalau A dikalikan B itu artinya kalau kita punya skrup, ya, kita putar dari arah A ke B, maka skrup itu, ya, atau baut misalnya itu akan bergerak masuk seperti gambar berikut ini. Nah, gerak masuk itu adalah gerak adalah arah vektor C, ya. Jadi saya ulang, arah masuk skrup itu tidak lain adalah arah vektor C yang merupakan vektor perkalian dari A kali B, ya, dengan perkalian silang gitu. Nah, jadi dengan demikian kalau A kali A, ya, maka akan sama dengan 0. Mengapa? Karena ini vektor yang sama, jadi sudutnya itu akan 0. Kita tahu tadi besarnya itu adalah besar dua vektor itu dikalikan dan kemudian dikalikan sudut. Nah, karena sudutnya 0, sinus sudutnya 0, sehingga besarnya juga akan sama dengan 0. Tetapi pertanyaannya, bagaimana kalau vektor itu adalah momentum sudut, ya, yaitu L. Nah, momentum sudut itu kita tuliskan bentuk Euclid seperti ini. Nah, momentum sudut itu adalah R cross P, ya, posisi dan momentum, gitu. Kalau vektor posisinya ini dan kemudian momentumnya ini, ya, maka L-nya itu akan bisa kita tuliskan secara lengkap berbentuk seperti berikut, ya. Jadi L1-nya adalah X2P3 X3P2, jadi tanpa indeks 1, L2-nya juga tanpa indeks 2, L3-nya juga tanpa indeks 3, yaitu X1P2 kurang X2P1, itu yang bisa kita catat. Nah, sekarang kita lihat dulu dua komutator A B, ya. Dari definisi komutator AB yaitu AB kurangi BA, maka kalau kita sekarang kita punya tiga operator ABC,
Maka kalau kita buat komutator AB dan C, maka sesuai dengan definisi itu sama dengan AB kali C dikurangi C kali AB. Nah, kalau kita sisipkan dua suku, tapi dua suku itu nilainya 0 karena ACB dikurangi ACB, ya, maka itu dua suku pertama kita faktorisasi menjadi bentuk seperti ini, dengan dua suku terakhir juga kita faktorisasi. Nah, yang di dalam kurung itu kita nyatakan dalam bentuk komutator, sehingga dengan demikian komutator ABC kita tuliskan menjadi komutator baru itu. Nah, kemudian kalau kita tuliskan juga komutator A dan BC, maka akan kita peroleh ya, penjumlahan komutator AB kalikan C ditambah B komutator AC, ya. Itu. Nah, sekarang ini kita terapkan untuk mengevaluasi L cross L, momentum sudut kalikan momentum sudut, ya. Maka seperti yang saya jelaskan tadi, komponen satunya tidak ada indeks 1, komponen 2 tidak ada indeks 2, komponen 3 tidak ada indeks 3 itu, ya. Nah, dan itu membentuk komutator, ya, L2 L3 kurang L3 L2 itu adalah komutator L2 L3. Nah, sekarang kita evaluasi L2 dan L3, ya. Nah, itu. Nah, L2 dan L3 kita evaluasi. Nah, evaluasinya itu akan menghasilkan 4 komutator. Nah, komutator ketiga dan keempat, karena masing-masing ini tidak ada pasangannya, P1 tidak punya pasangan X1, X3 dan X2 tidak punya pasangan P3 dan P2, maka ini akan sama dengan 0. Demikian juga dengan suku ketiga. Jadi ya, sehingga yang tidak 0 itu suku pertama dan suku keempat, begitu, ya. Jadi itu yang tidak 0. Nah, yang tidak 0 kita evaluasi lebih lanjut dua suku. Nah, bagian kedua ini akan keluar dulu P2, kemudian X1, ya. Lalu yang ini kemudian kita keluarkan juga ini X3 dan P1, maka kita dapatkan ini seperti ini sekarang, ya. Nah, karena ini P1 P2, ini X3 P2, ini akan sama dengan 0. Jadi hanya suku pertama lah yang tidak 0, yaitu min IH. Jadi X3 min IH kali P2, sehingga hasilnya adalah seperti ini. Nah, sedangkan suku keduanya tadi kalau kita turunkan, ya, kita jabarkan lebih lanjut, maka akan sama dengan ini, ya, dan itu akan sama dengan IH X2 P3. Nah, kalau kemudian kita jumlahkan L2 L3 itu akan sama dengan IH X2 P3 P2 X3 P2, dan itu tidak lain adalah L1. Nah, jadi L2 L3 ini L1. Maka dengan cara yang sama, kalau L3 L1, ya, itu akan sama dengan IH L2. Lalu L1 L2 itu akan sama dengan IH L3. Sehingga kalau kita substitusi kembali ke L cross L tadi, maka ini akan sama dengan IH L. Nah, dan itu artinya L cross L tidak sama dengan 0. Ya, sebagaimana ya yang kita tahu di dalam rumusan klasik. Nah, inilah salah satu logika, ya, yang menyalahi apa yang sudah kita kenal di dalam konsep vektor sebelum kita memasuki wilayah kuantum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.